Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rastia Anggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Di sini saya akan menjelaskan implementasi tugas akhir. Pada kode program saya menggunakan library Flash ya request. Request ini untuk mengakses data permintaan dan JSON-IF ini untuk mengubah Python menjadi respon JSON. Selanjutnya ada Flash SQL Alchemy. Ini adalah dictionary ORM untuk mengelola operasi database. Selanjutnya ada datetime, import datetime, time delta. Ini adalah untuk menangani tanggal sama waktu. Import PYTZ. Ini juga untuk memperhitungkan zona waktu yang akurat dan lintas platform. Dan ada Flash JWT Extended, yaitu ekstensi Flash untuk penanganan autentikasi menggunakan JWT atau JSON Web Token. Selanjutnya ada JWT Required. Ini nih dekator untuk melindungi root, sehingga hanya pengguna yang terautentikasi saja yang dapat mengaksesnya. Dan ini create access token, ini untuk membuat JSON, ini untuk membuat token JWT untuk pengguna. Dan ini adalah get JWT identity, yaitu adalah mendapatkan identitas pengguna dari token JWT. Selanjutnya ada WorkJaw Security. Ini untuk keamanan yang digunakan dalam Flash. Selanjutnya ada Generate Password Hash. Ini untuk menghash kata sandi untuk penyimpanan yang aman. Dan Check Password ini untuk memeriksa apakah kata sandi teks itu sesuai dengan versi hashnya. Selanjutnya ada Flash WTF, CSRF, Import, CSRF, Protect, Generate, CSRF. CSRF Protect ini akan memberikan perlindungan terhadap serangan CSRF untuk aplikasi. Kalau Generate, CSRF-nya ini untuk menghasilkan token CSRF yang biasanya disertakan untuk melindungi terhadap serangan CSRF. Di dalam modul ada modul, dan di dalam modul ini ada beberapa kelas, yaitu ada kelas user, terdapat ada ID, ada username, ada full name, ada email, ada password, role, status, and group. Selanjutnya ada kelas user group, di sini ada ID, name user, kelas user action log juga ada ID, user ID, action, timestamp. Selanjutnya ada kelas admin registration token. Di sini ada ID, ada token, dan ada user. Create the database and table. Ini berfungsi untuk membuat database saat kita akan menjalankan aplikasi. Database ini akan terbuat jika kita sudah menjalankan aplikasi. Lanjut ada user authentication and authorization. Di dev-get-user-role, ini digunakan untuk mendapatkan peran pengguna yang sedang terautentikasi dari token JWT. Kalau current user is admin, ini digunakan untuk memeriksa apakah pengguna yang saat ini terautentikasi itu memiliki peran sebagai admin atau bukan. Dev current user is operator, return get user role operator. Dan ini juga sama, sebaliknya dari admin tadi. Ini untuk memeriksa apakah pengguna ini operator. Lanjut ada dev find user by ID. Ini untuk mencari pengguna dalam database berdasarkan ID. Nah, ini juga mempermudah pengambilan data pengguna
dengan menggunakan SQL Alchemy. Selanjutnya ada devlog user action. Ini untuk mencatat apa yang udah dilakukan atau melacak aktivitas pengguna. Selanjutnya ada devlogin. Ini adalah protect ya, protect CSRF action. Karena metodenya post. Jadi ada protect-nya. Selanjutnya devlogin. Ini untuk menangani autentikasi pengguna. Ada data, ada username, password. Ini datanya. Username dan password. Jadi kita kalau mau login, kita harus memasukkan username sama password yang sesuai yang sudah kita register di sini. Ini if not username or not password. Kalau username dan passwordnya itu belum dibuat atau memang salah, itu akan mengoutputkan missing username or password 401, yaitu unauthorized. Selanjutnya ada ini user query filter by username first. If not user or not user check password. Pada ini mencari pengguna dengan username yang udah diberikan. Semisalnya penggunanya itu nggak ditemuin kata sandi nggak menemukan kata sandi yang cocok, yang sesuai gitu ya, maka akan mengoutputkan unauthorized. Ini juga kalau penggunanya disable, maka akan memunculkan user account is disabled. Jadi kita harus enablein dulu pengguna tersebut, baru nanti akan berhasil. Ini akan terjadi forbidden. Selanjutnya, ini ada fungsi register user. Ini ada datanya, ada username, full name, email, sama password. Kalau tidak ada username, full name, email, dan passwordnya ini, di antara ini tidak ada salah satunya, ini akan mengoutputkan pesan kesalahan yaitu missing required files atau bad request 400. Selanjutnya ada if user query filter by username first. Sini jika ada ini untuk mengecek apakah username itu udah ada dalam database. Kalau misalnya sudah ada, jadi nggak bisa dipakai lagi username tersebut, dan kita harus merubahnya. Kalau username tersebut sudah ada dan masih kita pakai, maka akan memunculkan output username already exist. Tetap bad request. Ini untuk membuat pengguna baru. Selanjutnya ada DB session add, menambahkan pengguna baru ke dalam database. Selanjutnya ada DB session commit, ini untuk menyimpan perubahan ke dalam database. Kalau loginnya berhasil, maka ada pesan user registered successfully, yaitu 201. Lanjut ke dev manage profile, pakai token JWT. Ini untuk mengelola dan mengubah dan memperbarui profile. Elite request method put, ini menangani permintaan put untuk memperbarui informasi profil pengguna. Ini adalah password lama, all password.
Ini if all password and not user ini untuk memeriksa apakah kata sandi lama benar. Kalau tidak benar, maka outputnya akan memunculkan output pesan kesalahan, yaitu bad request atau all password is incorrect. Ini new password. Ini untuk mengambil kata sandi baru dari data JSON, dan ini if new password untuk memeriksa apakah sudah terbuat atau belum kata sandi baru itu yang sudah diinput. Jika sudah, maka kata sandi baru ini akan dihash dan disimpan. Ini di decision commit ini untuk menyimpan perubahan. Kalau berhasil, akan log profile-nya akan mengoutputkan profile update successful. Selanjutnya ada dev manage user. Ada dua fungsi utama, yaitu untuk mendapatkan daftar pengguna dan membuat pengguna baru. Ini if not current user is admin. Kalau bukan admin, dia tidak bisa mengakses atau mendapatkan daftar pengguna dan membuat pengguna baru. Jadi hanya admin yang dapat membuat pengguna baru dan mendapatkan daftar pengguna tersebut. Selain admin tidak bisa. If not username or not full name or not email or jika salah satu file ini hilang, maka outputnya missing required files. Ini if user query filter, ini untuk memeriksa apakah ada pengguna dengan nama dalam database yang sama. Selanjutnya ada dev update or delete user. Ini juga hanya bisa yang menghapus dan merubah itu cuma admin. Selanjutnya, dev manage user, hanya admin yang dapat mengelola user group, update or delete user group, hanya admin. Dan dev manage user in group, admin juga. Kalau bukan admin tidak bisa mengaksesnya. Selanjutnya ada dev view logs. Ini hanya admin yang dapat melihat apa yang udah dilakukan oleh pengguna, kayak melihat aktivitas. Jadi sudah melakukan apa saja, itu hanya admin yang dapat melihatnya. Sedangkan operator hanya bisa melihat profil sendiri. Di sini ada CSRF token endpoint, yaitu fungsi get CSRF token. Kita akan mendapatkan token CSRF untuk perlindungan. Oke, selanjutnya saya sudah menjalankan servernya, saya sudah login ke Postman. Selanjutnya akan kita akan login ke admin dulu. Ininya post, metodenya post, bodinya raw, JSON, teksnya JSON. Selanjutnya username-nya, bodinya ada username dan password. Kita send. Ini sudah mendapatkan akses tokennya. Kita taruh di authorization, bearer token, lalu ke tokennya. Kita Ctrl V. Selanjutnya kita ingin mengakses CSRF, mendapatkan token CSRF, get CSRF token. Ini kita pakai get.
Kita send. Kita sudah mendapatkan ini. Kita taruh di headers. Ini konten tipe dan application JSON. Selanjutnya, ini jangan lupa add CSRF token. Selanjutnya, kita paste. Oke, selanjutnya kita akan registrasi sebagai admin. Post, dan bodinya jangan lupa untuk diganti. Kita copy paste dan paste. Sorry, salah. Ini tadi seharusnya JSON. Oke. Mohon maaf. Seharusnya JSON. Oke, kita send lagi. Oke, user registered successful. Selanjutnya, kita ke registrasi operator. Ini kita meminta token CSRF dulu untuk masuk ke operatornya. Saya taruh di sebelah sini untuk operator. Ini sudah ada. Kita minta dulu. Oke, sudah dapat. Kita taruh di headers. Jangan lupa add CSRF token konten tipe dan value-nya application dan JSON. Oke, misalnya bodinya raw JSON. Dan kita selanjutnya akan register operator. Ini metodenya post. Control ini sudah ada bodinya. Jadi kita send untuk mengakses token. Oke, ini sudah user registered successful. Selanjutnya, kita akan login ke operator. Berbeda pula bodinya. Bodinya hanya username dan password saja. Oke, kita login. Sudah mendapatkan akses token. Kita taruh di auto rejection. Bearer token. Oke, selanjutnya kita akan membuat user sebagai admin. Kita ke admin, kita akan membuat user. Metodenya post. Di bodinya ada username, full name, email, sama password. Oke, user create successful. Lanjut, kita akan melihat profile sendiri sebagai operator. Kita ke operator.
kita akan melihat profil sendiri. Metodenya get. Oke, bisa ya. Operator akan bisa melihat profil sendiri, tetapi tidak bisa melihat semua daftarnya. Selanjutnya, melihat profil semua user sebagai admin. Nah, operator itu tidak bisa melihat semua ini, semua profil. Ada ID 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Admin, new admin, operator 1, new user. Ini adalah daftarnya. Oke, selanjutnya ke edit user sebagai operator. Kita akan mengedit user sebagai operator. Ini kita ganti jadi put. Di dalam ininya, bodinya ada full name, old password, sama new password. Kita coba merubah. Profile update successful, bisa mengupdate profilnya sendiri. Edit user sebagai admin. Kita akan mengedit user sebagai admin. Misalnya saya ingin mengedit 2. Metodenya jangan lupa put. Oke, kita ubah jadi user profile update successful. Oke, selanjutnya kita akan menghapus user sebagai admin. Kita coba hapus user sebagai admin. Kita ingin menghapus 4 misalnya. Delete. Oke, user delete successful. Selanjutnya, kita akan menghapus user sebagai operator. Apakah bisa juga? Misalkan 2 ya, yang dihapus. Unauthorized. Karena yang hanya bisa menghapus, mengubah user atau melihat semua daftar user itu hanya admin. Operator tidak bisa. Oke, selanjutnya membuat user group sebagai admin. Oke. Jangan lupa bodinya, dan metodenya adalah post. Ini jangan lupa dinaikkan. New group, user group create successful. Selanjutnya akan membuat user group sebagai operator. Kita akan membuat user group sebagai operator.
Ini kita hapus saja. Kita ganti dengan, dan metodenya adalah post, tetap post. Apakah bisa? Tidak bisa juga. Unauthorized atau forbidden. Karena dia sebagai operator. Selanjutnya melihat user group sebagai admin. Sebagai admin, apakah bisa melihat semua pengguna? Oke. Menghapus user group sebagai admin. Selanjutnya, kita misalnya menghapus ketiga. Delete. User group not found. Berarti kita harus membuat yang banyak ya grupnya. Kita harus membuat user group minimal agar bisa kita hapus dari salah satunya dengan metode post. Kita akan buat mawar. Ini kita ganti dengan mawar. Oke, user group create successful. Pasti dengan nama saya. Selanjutnya oke, ini sudah terbuat semua. Saatnya kita mencoba menghapus. Menghapus user sebagai admin. Kita akan menghapus yang kedua, mawar ya. Delete. User group delete successful. Coba kita lihat. Get, apakah sudah benar-benar terhapus? Oke, iya. Jadi yang tersisa 1, 3, 4. Selanjutnya, menambahkan user ke user group admin. Di sini apakah bisa tadi menambahkan? Tidak bisa. Apalagi menghapus. Kita coba menghapus ya, dari operator. Coba untuk menghapus yang kedua. Kan tadi sudah kita bentuk. Unauthorized. Ini sisa ID 1, sisa new group, Rasti, dan Regi. Selanjutnya, menambahkan user. Menambahkan user. Ini sudah. Jangan lupa bodinya hanya ada admin dan admin password dan user ID. Jadi user ID-nya juga harus benar. Kita akan oke, ini dengan metode post. Saja. Oke, kita login.
Kita login ke ini dulu. Karena tokennya sudah expired, token itu bisa expired. Jadi kalau outputnya keluar seperti itu berarti karena itunya ya. Oke, sudah, kita ubah lagi. Jadi ini ingin menambahkan user ke user group sebagai admin. Jangan lupa metodenya post. Oke, user add to group successful. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menghapus user dari grup. Kita akan mencoba menghapus user dari grup, delete, coba. User not in group. Oke, kita coba hapus dari 1. User remove from group successful. Selanjutnya kita akan mengubah status user menjadi disable. Kita coba. Bodinya jangan lupa oke, sudah. Dan metodenya adalah put. User profile update successful. Kita coba login di operator. Seharusnya login. User account is disabled. Kalau kita aktifkan lagi, kita ke admin. Kita ketik aktif. Oke, kita send user profile. Kita coba jalani lagi. Oke, ini adalah database dari kode program yang sudah kita jalankan di server dan sudah dibuat di server dan dijalankan di Postman. Ini ada user, ada admin, new admin, operator 1, full name-nya administrator, admin password, statusnya aktif. Oke, ini ada create user action login, user group, ada new group pasti, ada ready. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.